cuman mereka cuman kayak ngebunuh orang-orang yang jahatnya aja, udah selesai. Hai, aku Salwa. So, udah jalan 1 bulan belakangan ini kita ada kuarantin. Kita harus kuarantin di rumah karena ada virus COVID, dan semoga virus ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas. Dan di sini karena berhubung COVID, aku mau bahas beberapa film yang udah pernah aku nonton selama masa kuarantin. Ini tuh filmnya random, ada drama, ada film, dan filmnya juga nggak semuanya yang baru sih. Mungkin ada yang udah lama, mungkin ada banyak juga dari kalian yang udah nonton. Tapi di sini aku kayak mau kasih review santai aja, kayak mau kasih opini-opini aja gitu kan ke kalian. Dan aku mau kayak mengekspresikan mau mengekspresikan tentang hasil review aku gitu, kayak aku lihat film ini aku seneng gitu, aku mau bagi ke kalian gitu. So, dari lama ini dia yang benar. Jadi film yang pertama itu ada The Maze Runner. Kalau kalian tahu, The Maze Runner itu udah ada 3 film. Ada The Maze Runner, ada The Maze Runner Scores Trial, terus yang ketiga juga ada The Maze Runner Death Cure. Jadi film ini tuh menceritakan tentang, kalau yang dari aku lihat ini ya, dia tuh kayak hampir mirip dengan kondisi kita saat ini. Mereka kayak di quarantine, mereka ada virus yang menyerang di suatu kota, dan kota itu jadi kayak kota mati karena virus yang nyerang manusia itu bakal jadi kayak zombie. Jadi nonton film itu kayak nonton Train to Busan tapi Maze Runner, pokoknya gitu. Dan serunya di sini karena kita kayak lebih, jadi kayak genrenya itu scientific gitu kan. Jadi setelah itu ada para ilmuwan nih di kota-kota itu yang mau buat vaksin lah ibaratnya. Tapi mereka buat vaksinnya itu ternyata harus dari anak-anak yang punya IQ tinggi. Kalau misalnya anaknya gak IQ tinggi gak diambil itu kan. Terus anak-anak ini dibawa dari kecil, mereka dibawa untuk dimasukin ke dalam labirin, dan mereka kayak di kuarantin gitu, pokoknya kayak dikekang gitu, kayak di penjara gitu. Mereka pokoknya dilatih sampai mereka terpilih dan tereliminasi. Itu yang pertama. Dan pertama itu pokoknya ceritanya si Thomas dan kawannya ini, dia berhasil keluar dari labirin itu. Dan yang kedua, sambung lagi, setelah mereka berhasil keluar, ternyata mereka itu dibawa lagi ke tempat yang baru. Tempat yang baru itu tuh ternyata kandangnya lebih ngeri. Tempat mereka harus disedot, pokoknya badan mereka tuh kayak cairan-cairan di dalam tubuh mereka tuh harus disedot dan diambil, dan mereka mati. Jadi itu lebih ngeri lagi. Dan awalnya tuh mereka pikir itu tempat yang kayak I'm free gitu kan, mereka bakalan bebas itu. Ternyata enggak, itu lebih parah. Dan yang ketiga, mereka itu udah bebas tuh ceritanya, tapi udah banyak lagi orang yang diambil karena ada yang berkhianat gitu loh, temennya, salah satu temennya gitu kan. Terus yang ketiga, akhirnya mereka balik lagi ke kota itu dan serang dan hancur semuanya. Wow, itu epic sih. Cuman endingnya tuh agak-agak kurang kayak mana ya. Terus kalau kotanya hancur, mereka mau kemana lagi gitu kan, kayak mereka gak ada kehidupan lagi, gak selesai juga, cuman mereka matiin. Mereka cuman kayak ngebunuh orang-orang yang jahatnya aja, udah selesai. Dan yang kedua, aku nonton ini Charlie Angel. Itu keren banget. Charlie Angel itu kalau kalian dulu ya, waktu masih kecil kalian suka nonton Spy Kids atau Kim Protection, itu yang kayak anak-anak gadis muda, dia kuliah tapi dia tuh kayak agen rahasia gitu. Nah ini kayak gitu tuh Charlie Angel. Yang mainnya itu, yang jadi perannya Jasmine, siapa sih namanya yang mainin Jasmine, lupa sih, Naomi Scott. Yang mainnya tuh si Naomi Scott, terus Kristen Stewart, sama satu lagi siapa ya, coba kita cari. Jadi castnya itu Naomi Scott, Kristen Stewart, sama Elizabeth Banks. Terus ada Ella Balinska.
film Korea yang menangin Grammy Award. Awalnya aku tuh kayak agak bingung sih, kenapa sih dia bisa menang Grammy Award gitu kan, secara kayak apa sih gitu kan. Akhirnya aku nonton gitu kan, dan di sini ceritanya tentang menurut aku Parasit itu menggambarkan bukan dari kondisi seseorang sih, tapi lebih kayak pemikiran orang yang menjadi parasit gitu. Karena di sini ada diceritakan ada orang miskin yang tinggal di bawah tanah gitu, terus mereka akhirnya dapat kerjaan sama orang kaya gitu kan. Tapi orang miskin ini tuh kayak memanfaatkan kondisi orang kaya, karena orang kaya itu terlalu polos lah gitu kan. Jadi yang menurut aku dibilang parasit itu tuh ini pemikiran orang-orang ini kayak memanfaatkan orang gitu kan. So, ini bagus sih, bagus untuk kita belajar. Terus ada drakor, aku nonton Dokter Romantik 2 Teacher Kim, itu keren sih, banyak banget ilmu yang kita bisa dapatin. Terus aku nonton Vagabond, itu keren banget, walaupun cerita akhirnya itu gantung sih, tapi it's okay. Terus aku nonton Chloe yang karena heboh-heboh banget, Crash Landing on You. Kata orang itu enak banget, tapi setelah aku nonton biasa aja sih, nggak ada yang bener-bener banget. Dan aku nonton juga Itaewon Class. Itaewon Class itu bagus banget untuk kita yang mau memulai bisnis, dan kita bisa lebih membuka pikiran kita bahwa orang itu kalau punya bisnis itu jalan itu susah bertubi-tubi gitu, nggak ada yang instan gitu. Jadi emang bener-bener jelas banget dikasih tahu sama mereka kalau misalkan kita kalau mau sukses itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Terus aku juga nonton kayak drama detektifan lagi karena aku suka banget. Itu ada 365 Repeat the Years. Itu baru saja selesai minggu lalu. Enak banget, plot twistnya cukup banyak. Kalau kalian mau suzon-suzonan itu di sini nonton aja itu ceritanya ya Allah. Kita tuh bisa suzon sama orang, semua pemainnya tuh kita suzonin. Saking plot twistnya tuh parah deh bang. Terus aku nonton juga kalau kalian mau yang lucu-lucu, aku saranin nontonnya Waikiki. Mungkin ada beberapa yang udah nonton, ada yang belum ya. Waikiki ini lucu banget. Waikiki itu ceritain tentang kayak kehidupan biasa, tapi dia versi kayak lucunya, lucu banget. Aku tuh episodenya, karena dia dari awal episode sampai akhir episode itu nggak ada yang serius. Biasa kan kalau drama Korea tuh kalau lucu terus jadinya nangis ujung-ujungnya kan, kayak Crash Landing on You nggak lucu lagi gitu kan. Kalau ini emang lucu, bahkan di cerita romantiknya aja tuh lucu banget. Harus wajib banget kalian nonton. Dan yang terakhir aku nonton ya film-film animasi kayak Moana, itu udah zaman banget kan, The Great Dinosaur, Tomorrowland. Terus apa lagi ya, Descendant itu film Disney yang ceritain tentang, kan biasanya kalau Disney itu kayak princess gitu kan, kalian kelihatan di sisi gitu kan. Nah kalau Descendant ini dia ada 1 dan 2. Aku baru nonton yang pertama sih. Yang pertama itu ceritain sama, yang kedua juga sama kan. Jadi yang Descendant ini tuh ceritain tentang anaknya penjahat Disney. Misalnya kayak anaknya Maleficent, mereka mau berteman dengan princess dong. Terus anaknya lebih baik daripada emak ya, kayak kakak, tapi seru. Aku suka banget sama soundtrack dari Descendant itu. Enak banget, kalian wajib nonton. Dan udah selesai, baru itu aja yang udah aku nonton selama quarantine life.